2019 Rewind. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood, feeling blessed. Nah, sebenarnya kesalahan saya sendiri itu saat kita naik merbabu yuk. Iya. Main kafe tuh ini. Kamu jangan dulu. Nah. Saya pas masih kerja. Oh iya. Nah, Kamu nggak ikut tuh? kamu nggak ikut ya. Saya mantan aja. Nah, di merbabu Oh, iya, iya. itu sebenarnya saya Kamu agak ikut? sedikit egois. Ikut lah. Sedikit agak egoisnya karena apa? Saya nekat memaksakan diri untuk ikut naik karena saya di rumah sendiri, mereka pada naik semua, saya di rumah sendiri ya nggak mau tuh. Saya pengen naik gitu. Saya ngerasa kayak kalau mampulah tubuh saya karena saya pernah naik seperti ke sana gitu. Kesalahan saya kan meremehkan sebenarnya. Nah itu poin penting, jangan pernah meremehkan apapun. Nah, di situ saya meremehkannya itu jadi pengalaman saya. Di situ saya agak meremehkan sedikit. Saya naik dalam keadaan flu. Yang enggak flu berat sih, enggak flu berat cuma flu maksudnya kan. Maksudnya flu. Nah, saya naik sampai pos 2 itu di Merbabu via Selo ya itu. Ya lah pas kayak Via Selo. Di pos 2 itu saya udah merasakan kalau saya ngirup nafas itu sakit, dada sini itu sakit. Setiap kali saya narik nafas sakit dadanya. Sakit, tapi cuma di areal dada dulu saat itu. Cuma di areal dada toh. Tak paksain naik ke pos 3. Sampai pos 3 saya minum air hangat ya, itu buat kopi. Agak mendingan. Nafas itu agak mendingan, nggak sakit. Saya mikirnya mungkin saya gara-gara pilek atau saya lapar. Saya mikirnya situ. Oke, setelah saya ngemil sama minum kopi itu kondisi agak enak. Jadi saya mikirnya berarti karena saya lapar. Saya mikirnya kan seperti itu. Terus saya melanjutkan perjalanan ke Sabana 1. Sampai di Sabana 1. Pertengahan Sabana 1 itu setelah tanjakan yang tinggi itu, saya mulai sakit lagi, naik nafas sakit, kok sampai kepala sakitnya guys. Setiap kali naik nafas sakitnya sampai kepala. Oke, di situ tak paksain, saya masih kuat, tenaga masih kuat, cuma nafas ya kok buat nafas kok sakit, mikir saya situ. Cuma saya nggak ngomong sama mereka, saya diem, saya nggak ngomong apa-apa. Naik sampai Sabana 1, mereka bikin tenda, saya nggak kuat, saya kayak duduk aja ngerasain sakitnya nafas. Oke, kok kayak gini ya, mikirnya kan kayak gitu. Cuma saya nggak mau bikin mereka panik saat itu. Saya harus bisa safety sendiri, bagaimana caranya ini kalau saya seperti ini. Oke, tenda udah kebangun, saya ganti baju, semuanya saya ganti, dari baju dalaman, celana, semua baju itu saya ganti, kaos kaki saya ganti, semua tak ganti pakai baju buat tidur. Jadi jaket pun saya ganti karena saya bawa jaket 2. Nah, mau mereka semua habis makan ya, ini habis makan mereka semua pada tidur, saya masih nggak bisa untuk tidur. Jadi, Saya nggak tidur saya. dia nggak tidur. Saya satu tenda. Kita bertiga satu tendanya. Aku, Dana sama si Fuad itu satu tenda. Tak buat nafas itu benar-benar sakit, tambah sakit. Terus kaki itu rasanya itu kayak udah nggak ada rasanya itu, kaki separuh sampai atas lutut itu udah kayak nggak ada rasanya, Pak. Pencet-pencet itu udah nggak ada rasanya. Terus saya narik nafas kok sakit, setiap narik nafas kok sakit gitu. Nggak tahu ketika itu antara saya sadar atau enggak, saya nggak tahu itu. Saya kayak orang pingsan tapi nggak pingsan, jadi kayak cuma saya nggak bisa melihat itu tenda, enggak. Saya melihatnya saya di rumah. Halu. Nah, halusinasi saya itu saya melihat di rumah kok aku di rumah, kok saya di rumah. Loh, kok ini meja rumah. Cuma saya mikirnya masih kayak ke bawah suasana rumah, jadi kayak suasana itu kayak hangat gitu loh. Jadi hangat, kayak saya kayak benar-benar merasa di rumah saat itu.
Terus saya berpikir lagi, enggak, saya tadi naik gunung. Wah, merinding naik. Keingetan, enggak, saya naik gunung. Tak coba untuk nekan kesadaran saya, harus sadar. Di situ saya mulai melihat tenda. Nah, lampu tenda itu mulai kelihatan, langsung kelihatan tenda, saya teriak. Malam itu saya teriak minta tolong karena apa? Badan saya udah nggak bisa untuk gerak, udah nggak bisa. Saya nafas sudah sangat sakit banget nafas. Di situ saya mikir udah jelek. Kayaknya saya nggak kuat ini, wah ini nggak kuat saya. Saya sempat mikir jelek itu, cuma di situ saya harus berdoa banyak sebisa saya berdoa, saya sudah berdoa. Terus saya sudah pasrah, tapi saya masih ingin berjuang. Saya harus bisa safety. Di situ terus di antara beberapa orang di sini itu lari ke tendanya orang Malaysia, minta pertolongan oksigen. Saya teriak, Dana ini bangun, sama Fuad bangun. Mereka berdua ini bangunin teman-teman yang tendanya depannya. Ya, kalau waktu itu memang dia ini ngigo dan saya tuh sudah ngeliatin dia dulu. Kok anak ini nggak seperti biasanya, dia ngigo-ngigo itu udah nggak wajar lah. Semua anak yang di situ dipanggil, tapi dia tak sadar. Akhirnya saya bangunin satu, kemudian saya bangunin teman-teman di tenda sebelah. Saya suruh bangun semua, akhirnya bangun semua. Ini kenapa ini emergensi saya bilang Panik. itu. Udah panik semua, udah tolong buatkan air hangat. Kemudian beberapa teman dari kita ini lari di teman yang lain di tenda orang Malaysia itu yang memang alat-alatnya juga mereka bawa komplit, sehingga kita minta bantuannya dan alhamdulillah dibantu. Ya di situ saya udah sempat sadar. Ya saya setelah itu sadar, ya saya duduk, saya dibantu bangun sama si Fuad itu untuk duduk untuk minum air hangat itu. Terus saya dibuatkan makanan. Saya mau makan itu rasanya nggak mau, badannya nggak mau makan. Cuma saya coba untuk terus saya makan, terus saya minum air putih, air hangat itu. Situ mulai badan mulai agak hangat gitu. Cuma masih nafas itu masih sakit. Terus ada yang minjemin saya jaket yang lebih tebal lagi. Dia pakai jaket bulu juga, cuma ada yang minjemin lagi, jadi jaketnya didobel dua, tambah saya masih dikasih SB lagi. Itu saya udah panik karena oksigen nggak ada saat itu. Tabung oksigen itu buat pertolongan itu nggak ada. Akhirnya pakai cara lain. Bagaimana caranya biar saya itu bisa mengeluarkan keringat gitu. Kalau lari saya nggak mungkin karena nggak di luar kan dingin, jadi kayaknya nggak mungkin berkeringat. Jadi saya dikasih semua selimut dan SB semuanya itu dikasih ke saya, jaket itu udah ditolong sama ya banyak yang nolong itu. Terus saya dipijat sama si Fuad itu, dipijat badannya, dipijat. Jujur terus terang itu pijatannya nggak enak sama sekali, sakitnya minta ampun pijatannya. Tapi di situ saya berterima kasih karena dari situ, karena rasa sakit dari pijatnya dia tak tahan, akhirnya saya mengeluarkan keringat. Di situ mulai saya mengeluarkan keringat sedikit-sedikit, akhirnya saya berkeringat. Di situ nafas saya mulai nggak sakit, jadi saya niup nafas itu nggak sakit ya. Terus ada yang ngomong baru, saya nggak tahu kalau itu gejala hipotermia. Tadinya saya nggak tahu. Terus ada yang ngomong kalau Mas ini mau kena hipo gitu. Baru saya tahu kalau saya mau kena hipo gitu. Padahal saya mikirnya wah mungkin karena saya flu itu. Cuma saya biasa nggak tahu nih itu ternyata gejala hipo. Disitulah titik saya selamat, karena dipijat dan dibantu mereka semuanya dan pendaki-pendaki lainnya, terutama orang dari Malaysia itu nggak tahu namanya siapa, saya juga nggak tahu. Nah, terus saya memutuskan untuk tidak naik ke puncak saat itu. Karena saya sudah pernah juga
ke Merbabu itu keempat kalinya. Jadi saya memutuskan untuk nggak ke puncak, nggak mau memaksakan diri lagi. Saya kapok saat itu juga. Udah beberapa kali ke puncak. Itu pengalaman sing ya sangat ternilai buat saya itu, karena saya terlalu meremehkan juga ceroboh tentang diri saya sendiri. Jadi saya udah bersyukur di situ selamat karena saya masih bisa pulang, masih bisa menikmati gunung-gunung lainnya. Saya masih bersyukur banget sampai sekarang. Itu pengalaman saya paling mengerikan, kejadian kena hipo di Merbabu itu. Wah, sungguh sangat pengalaman yang paling nggak mau lagi saya maksain diri untuk hal yang seperti itu. Juga badan kafe gak usah ikut naik, lebih baik istirahat di rumah. Iya kan, pas kuwi kan aku nggak ngerti ya pengalaman belum nalar ya. Enggak, maksudnya pesan-pesan buat yang lain. Iya, pesan-pesan buat yang lain. Ya itu bagus itu pesan-pesan buat yang lain. Jangan maksain diri kalau kondisi kamu nggak fit. Ya walaupun cuma flu ringan, katakanlah tubuhmu masih kuat, tenagamu masih fit. Seringan apapun itu ketika kamu di atas gunung itu bisa jadi malah buat kamu sendiri. Ya itu contohnya saya kemarin itu karena saya meremehkan, saya flu sedikit, nggak sampai pilek, cuma ya baru gejala flu gitu. Fit tubuh fit, semuanya fit enggak, cuma kan ada gejala flu itu, jadi mengerikan. Apalagi Kalau yang konyol naik gunung ada. Hal konyol kalau buat saya ada. Dan itu banyak, kalau yang konyol itu banyak. Hasil mengerikan enggak ya, mereka ketabrak truk yang mana sopo sing truknya blong itu. Itu balik skos itu harus banget. Oh, yang leler itu ya. Belum. Nah itu di Selama saya juga katanya ngeri gitu. gila. Cuma beda waktu 5 menit dari truk itu nabrak kita dari atas gini kan. Pertigaan Wonosobo itu Kretek. yang kretek ya, Wonosobo itu kan kita dari sini, dari arah Wonosobo Kota pulang ke Temanggung saat itu. Truk itu dari arah Temanggung turun gitu udah gak ada remnya. Cuma selisih 5 menit kita di depannya, trailer itu langsung masuk. Untung masih beberapa dari kita masih sempat ngerem, dan kita nggak sempat lihat itu ada korban yang ketabrak atau enggak, kita nggak, karena itu betul kontainer ya, kontainer itu. dia itu dari atas bulan terbang, wah dia nabrak kios loh, nabrak kios, nabrak Itu pembatas jalan, terus bukan nabrak bukan kios, sebenarnya polisi. kantor polisi. pos Polisi. Makanya yang duluan ini kan dua. miring ini loh, untuk saya lurus loh, kan miring ini toh Untuk nyerong kan yang berdua. kios toh, sing nabrak kan kios, kontainer lagi loh, pas Ah, dia iya, selatan itulah. kan Kurang tahu. kontainer kan. Itu konten kios atau kantor polisi. Selisih 5 menit saat itu, wah itu pas pulang selamat itu. Kacek 5 menit, coba kayak orang ngecek ban, kan ngerasa kayak bannya gembos gitu. Aku mau dari Sedih, bensin, aku Apa yang nangkong bensin kan aku karo sopo kan dhisik. bisa. Nah, terus Karo Mas Dana. aku ngecek ban loh, ngecek ban sih kok koyone gembos ban itu. Dia ngecek ban foto-foto bulas. Wah, alhamdulillah itu mukjizat. Tapi ini bahas corona apa karena bukan komunitas Rondo Mempesona ya, Itu corona yang sesungguhnya. Imbas corona, dari dampak imbas corona itu ada baiknya juga loh. Baiknya apa sih? Wong Indonesia sih biasanya barbar atau cuci tangan, dari cuci tangan. Terus gunung ketutup semua, jadi rodok terjaga atau alami itu karo main boleh sih loh, dari orang-orang barbar seperti kita ini loh. Dan yang paling berguna itu adanya virus corona itu, kita kumpul sama yang keluarga. anggapan orang rebahan itu adalah hal yang paling buruk. Sekarang Itu malah sekarang dilakukan banyak orang. sekarang malah Hampir semua ya. Hampir semua itu. nek keahlianmu rebahan.
kalau keahlian kalian itu rebahan, nah sekarang lagi dibutuhkan itu kalian diajarkan ke orang-orang yang nggak pernah rebahan. Sama kita Syukurilah. Pakai Kalau minusnya tahun gimana? rebahan. Apa nih? Kalau minusnya, Minus jelas ya. minus banyak, banyak sekali. paling minus Itu minus kalau dok, banyak. minus dok. Nah, kami juga terus berduka cita kepada para pahlawan tenaga medis ya, tenaga medis yang jelas itu sudah berkorban nyawa. Sebenarnya mereka juga berkorban nyawa. Bahkan sampai di Indonesia pun 8 dokter kan sudah Nah, makanya kita bantu mereka dengan cara kita tetap di rumah. Ya, tetap stay di rumah. Jangan kemana-mana dulu. Dan yang paling penting adalah ketika memang kondisi sedang ada gejala seperti itu, sampaikan ke dokter atau medisnya itu dengan hal yang jujur. Jangan ditutup-tutupi kalau itu, atau Anda takut ketika memang itu gejala terkena COVID-19. Jadi sehingga dokter atau medis yang menangani itu bisa sigap, bisa paham, langsung menangani dengan baik. Sehingga tidak ada terjadi antara menutupi bahwasanya saya sebelumnya memang diare atau apa. Jangan ditutup-tutupi kemudian saya nggak diare, saya tenggorokan nggak sakit, saya juga tidak merasa pusing dan demam. Jangan seperti itu. Lebih baik katakan dengan jujur sehingga batasan nanti virus itu menyebar bisa dihalangi oleh petugas medis ataupun dokter. Itu yang paling penting. Kalau masalah minusnya memang dari segi ekonomi, bahkan minusnya itu paling ya kuwi sih memanfaatkan penghasilan, masker dilarang ke, hand sanitizer dan semua dia dilarang ke. Saiki hand sanitizer kuwi sing dilarang, sing maune nggak ono merek hand sanitizer itu dadi ono merek kuwi. Tapi nggak masalah selama itu bukan buat kepentingan pribadi mereka, untuk keuntungan pribadi mereka dalam keadaan yang seperti ini. Anu serapi kalau Indonesia, bro. Semua bisa dibuat kreatif dengan Indonesia. sebenarnya orang Indonesia ya kreatif. cuma Plus Masalah 62, plus 62. selamat datang 62. Iya, dewe iki ya wong 62. Iya kan, mungkin gini, berapa persen dari kalian berpikir bahwa walah ya itu takdir lah. Nah dia kena corona itu takdir. Itu beberapa orang mesti berpikir seperti itu. Sekarang gini, saya kembalikan ke diri Anda sendiri. Ketika virus itu kena ke anggota keluarga kalian sendiri, entah itu istri, entah itu anak, entah diri kalian sendiri, apa ya kalian masih akan barbar? Yuk terus kalian nggak mempan, nggak mungkin kan? Tetap kalian lari untuk mencari pengobatan. Toh, itu kalau udah kena, terus kalian mau ngomong apa? Itu nyalain pemerintah lagi. Kalian ngomong, wah aku kena corona sekarang gini. Nah, kemarin kalian barbar dikasih tahu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Kalian nyepelekan, wah ini corona gini. Pakailah logika, akal sehat kalian. Kalau itu kena, nggak usah mikirin orang lain, nggak usah orang lain bodo amat gitu. Anggap aja seperti itu. Kalian mikirin kalau virus itu kena ke anggota keluarga kalian sendiri atau ke kalian sendiri. Pikirkan ke situ aja. Mikir di situ. Kalau kalian orang yang barbar atau orang yang benar-benar punya logika yang bagus, pasti kalian ngerti arahan di pemerintah kuikon untuk tetap di rumah, kan mesti ngerti. Biasanya ya kepingin ini ngomah, nek kerja kepingin wah mbok prei sekarang prei suwi jaluke kerja. Aneh kan? Wah, utakmu lho, teke. Ini memang apa? Kita berdoa untuk bumi. Karena memang ada juga pepatah yang mengatakan semua ilmu itu sudah diberikan ke manusia. Bahkan semua hewan, alam pun mempelajarinya itu, memberikan pelajaran itu untuk manusia. Dan ketika manusia sudah mengerti,
alam pun dieksploitasi. Nah, yang ditakutkan itu nanti ketika alam atau bumi ini sudah tidak bisa memberikan apa-apa lagi untuk manusia, dan efeknya akan besar sekali untuk kita. Sehingga ya kita jaga bumi ini baik-baik, jaga lingkungan juga, hingga nanti ke depan anak cucu itu masih bisa mempertahankan apa yang namanya kelestarian lingkungan dan alam. Ya sebenarnya sebagian besar dari kalian mikir kan ngomong mudah ya, Mas. Dari kami semua juga belum tentu bisa ngelakuin apa yang kita omongkan. Bukan Dari sok kita semua. pinter. Belum tentu kami ini juga bisa melakukan apa yang seperti kita omongkan barusan ini. Cuma alangkah baiknya lah. Saling Ya sedikit memberikan saran lah, sedikit saran. untuk Saling tetap belajar. di rumah, jauhi keramaian, berkumpul-kumpul. Kalau kita kan memang berdekatan rumahnya, berdekatan, kita harus saling di sini saling menjaga satu sama lain. Bahkan di rumah ini udah ada hand sanitizer selalu, pasti ada. Jadi kan ya itu. Ya sebenarnya kita kopi ini juga join ini, join semua. Satu Tapi untuk bertiga, satu untuk berdua. Dan ada satu untuk sendiri. Saya salah ya. Itu egois itu. Cuma nggak apa-apa. Intinya mari kita bantu pemerintah untuk menjaga. Ya jangan pemerintah lah. Kalau dari kalian mungkin berpikir nggak suka atau gimana, nggak usah mikirin itu. Bisa kalian mikirin tenaga medis lah, seperti dokter dan lain-lainnya. Udah berkorban nyawa untuk membenahi kasus corona ini, untuk membantu menyembuhkan orang-orang yang terkena corona. Bantu mereka dengan cara kalian tetap di rumah, nggak usah kemana-mana dulu untuk beberapa saat ini. Bagi mereka dengan kalian ada di rumah itu sudah membantu banyak buat mereka. Dan ya itu sarannya, untuk tetap di rumah dan jaga kebersihan. Oke, sampai di sini dulu videonya. Kita masih banyak kekurangan mungkin. Kami tetap butuh bantuan dari kalian semua. Kritik, Nah, saran, komen. untuk semua bagusnya untuk dukungan dari kalian juga, mungkin pembenahan untuk kedepannya seperti apa, kita juga butuh dari kalian juga. Yang jelas pesan dari kami untuk tetap di rumah dulu untuk sementara waktu sampai benar-benar semua virus ini bisa menghilang. Dan yang terpenting jangan lupa like, share, dan subscribe untuk Komen. dukung kami terus di channel Ikuti terus. ini. Dan untuk perkembangan selanjutnya, video-video selanjutnya kami akan lebih bersemangat lagi. Oke, selamat malam, jaga diri kalian masing-masing, stay home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.